Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat teman-teman mahasiswa semuanya. Baik, di pertemuan kita kali ini di hukum perusahaan, ini pertemuan ke-6, kita akan bahas salah satu badan usaha yang berbadan hukum. Kalau mungkin di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti CV ataupun firma. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas salah satu badan usaha yang berbadan hukum. Seperti itu. Nah, untuk topiknya adalah tentang yayasan. Jadi di pertemuan kali ini harapannya mahasiswa semuanya bisa memahami apa itu badan usaha berbadan hukum, yayasan itu apa, lalu dasar hukumnya apa, lalu bagaimana pendiriannya dan pembubarannya seperti apa. Nah, silahkan disimak video pembelajaran yang telah saya buat. Semoga memberikan manfaat kepada teman-teman mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran hukum perusahaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai salah satu bentuk badan hukum yang memiliki karakter unik dalam sistem hukum Indonesia, yaitu yayasan. Melalui video ini, kita akan memahami apa itu yayasan, bagaimana kedudukannya sebagai badan hukum, struktur organisasinya, bagaimana pengelolaannya diatur, serta berbagai ketentuan penting yang mengarah pada akuntabilitas dan tata kelola yang baik. Materi ini sangat penting karena yayasan banyak hadir dalam kehidupan masyarakat, mulai dari lembaga pendidikan, lembaga sosial, filantropi, sampai rumah ibadah dan organisasi kemanusiaan. Yayasan sebagai institusi sosial sebenarnya sudah lama berkembang di Indonesia, bahkan sebelum adanya regulasi yang khusus mengatur. Banyak yayasan yang berdiri atas dasar semangat filantropi, kepedulian sosial, dan pengabdian masyarakat. Namun sebelum terbitnya Undang-Undang Yayasan, sering terjadi penyalahgunaan wewenang, tidak adanya pemisahan yang tegas antara kekayaan pribadi dan kekayaan yayasan, serta tidak adanya pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, hadir untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan bahwa yayasan dijalankan sesuai tujuan sosialnya. Pengertian dan karakteristik yayasan. Secara hukum, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Karakter utama yayasan adalah non-member entity, artinya yayasan tidak memiliki anggota seperti koperasi atau perseroan. Tidak ada pemilik yang menerima keuntungan. Semua kegiatan yayasan harus berorientasi untuk kepentingan sosial masyarakat. Ciri khas yayasan dapat dilihat pada 3 hal penting. Pertama, pemilikan harta kekayaan yang dipisahkan dari pendiri. Kedua, tujuan nirlaba, artinya yayasan tidak boleh bertujuan memperoleh keuntungan untuk dibagikan kepada pihak internal. Ketiga, kemandirian sebagai subjek hukum, sehingga yayasan dapat membuat perikatan, memiliki harta, dan bertanggung jawab atas nama badan hukum. Dasar hukum utama yayasan diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU 16 2001, PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan UU Yayasan. Regulasi ini mengatur secara komprehensif mulai dari pendirian, organ yayasan, kewenangan, pertanggungjawaban, kegiatan usaha, larangan, pembubaran, hingga proses likuidasi. Dengan adanya payung hukum ini, yayasan tidak lagi menjadi lembaga yang berjalan tanpa standar, tetapi menjadi entitas hukum yang tunduk pada prinsip tata kelola yang baik dan transparansi. Pendirian yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan cara memisahkan sebagian kekayaannya sebagai modal awal. Kekayaan ini dapat berupa uang, barang bergerak, maupun barang tidak bergerak.
Proses pendiriannya harus dibuat dengan akte notaris dan selanjutnya diajukan untuk memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah memperoleh pengesahan, yayasan menjadi badan hukum, sehingga memiliki kedudukan legal standing untuk bertindak dalam berbagai hubungan hukum. Yayasan dapat membuat perjanjian, memiliki rekening bank, memperoleh harta, menerima hibah, dan mengelola aset demi tercapainya tujuan yayasan. Organ yayasan dan tanggung jawabnya. Undang-Undang Yayasan menetapkan bahwa struktur organisasi yayasan terdiri atas 3 organ: pembina, pengurus, dan pengawas. Pertama, pembina, merupakan organ tertinggi. Pembina memiliki kewenangan strategis seperti mengubah anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan pengurus maupun pengawas, serta menetapkan kebijakan umum yayasan. Keputusan pembina bersifat final dan mengikat. Kedua, pengurus adalah organ yang menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Mereka bertanggung jawab mengelola aset yayasan, menjalankan program, menjalin hubungan dengan pihak ketiga, hingga menyusun laporan tahunan. Kedudukan pengurus dalam yayasan mirip dengan direksi dalam perseroan terbatas, tetapi tidak boleh memperoleh keuntungan pribadi dari kegiatan yayasan. Ketiga, pengawas. Berfungsi melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pengurus. Pengawas memastikan seluruh kegiatan yayasan berjalan sesuai anggaran dasar, peraturan perundang-undangan, dan tidak menyimpang dari tujuan sosial yayasan. Walaupun yayasan tidak berorientasi pada profit, undang-undang tetap memberikan ruang bagi yayasan untuk melakukan kegiatan usaha. Namun, kegiatan usaha tersebut tidak boleh dilakukan secara langsung oleh yayasan, melainkan melalui badan usaha, biasanya perseroan terbatas, yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki yayasan. Hasil dari kegiatan usaha tersebut wajib digunakan untuk menunjang tujuan yayasan, bukan sebagai sarana memperkaya organ-organ yayasan. Inilah yang menjadi pembeda utama antara yayasan dan badan usaha pada umumnya. Akuntabilitas, pembukuan, dan transparansi. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan yayasan adalah akuntabilitas. Undang-undang mewajibkan yayasan untuk menyelenggarakan pembukuan yang rapi dan menyusun laporan tahunan yang berisi kegiatan operasional, keadaan keuangan, dan program yang telah dilaksanakan. Laporan ini harus disampaikan kepada pembina sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus. Dengan sistem pengawasan internal yang baik, yayasan dapat mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan publik. Terdapat sejumlah larangan tegas bagi yayasan. Misalnya, organ yayasan tidak boleh menerima bagian dari hasil kegiatan yayasan. Juga dilarang mengalihkan aset yayasan kepada keluarga organ yayasan atau pihak yang memiliki kepentingan pribadi. Jika larangan ini dilanggar, undang-undang mengatur sanksi berupa pembatalan perbuatan hukum, ganti rugi, bahkan sanksi pidana apabila terdapat unsur penipuan atau penggelapan, pembubaran dan likuidasi yayasan. Yayasan dapat dibubarkan karena beberapa alasan, antara lain, jangka waktu berdiri telah berakhir, tujuan yayasan telah tercapai atau tidak dapat tercapai lagi, atau putusan pengadilan. Setelah dibubarkan, yayasan harus melalui proses likuidasi. Harta kekayaan yang tersisa wajib dialihkan kepada yayasan lain atau lembaga lain yang memiliki tujuan yang sama. Harta tersebut tidak boleh kembali kepada pendiri atau organ yayasan. Melalui pengaturan yang komprehensif, yayasan di Indonesia bukan hanya menjadi lembaga sosial, tetapi juga bagian dari sistem hukum perusahaan yang menuntut profesionalisme, transparansi, dan tanggung jawab hukum. Dengan memahami dasar hukum, struktur organisasi, mekanisme pendirian, serta tata kelola yayasan, kita dapat melihat bagaimana regulasi memberikan arah agar yayasan dapat berperan secara lebih efektif dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat memperkaya pemahaman Anda mengenai hukum perusahaan, khususnya terkait yayasan.